Kamu orang saya nih, ibunya yang melahirkan, tahu nggak? Terus ngapain yang melahirkannya? Kalau orang tua kamu masih sayang, gimana kamu coba? Akhirnya dibuka itu Pak, tempat yang untuk jenazah itu. Dibuka itu Pak, yang kuningnya. Ternyata anak saya Pak. Saya di rambutnya aja tuh memang anak saya kan Rika. Ada 3 tersangka yang terlibat langsung. Yang pertama inisialnya AW umur 19 tahun, kedua FE umur 24 tahun, yang ketiga MF umur 18 tahun. Sementara sebenarnya anak menjadi berkonflik dengan hukum itu situasinya sangat kompleks. Pengasuhan adalah salah satu faktor yang paling besar sebenarnya. Ini tolongin Kak. Jangan. Remaja yang terlibat kriminalitas makin beringas. Tak hanya melukai, anak-anak di bawah umur ini juga tega menghilangkan nyawa korbannya. Salah satunya terjadi baru-baru ini di Jakarta Utara. Kasus begal yang melibatkan remaja menyebabkan korbannya tewas. Apa sebab remaja mudah terseret dalam pusaran kejahatan? Simak liputan selengkapnya hanya di Target. Kamu orang saya nih, ibunya yang melahirkan, tahu nggak? Terus ngapain yang melahirkannya? Kalau orang tua kamu masih sayang, gimana kamu coba? Beginilah reaksi Sri Susanti saat bertemu para begal yang membunuh anak sematang wayangnya di Polda Metro Jaya. Akibat ulah para penjahat ini, kini Sri hidup seorang diri. Kalau kamu mau ambil silahkan kamu ambil, tapi nggak gitu caranya. Sekarang saya sendiri, nggak sama siapa. Saya sebagai perkara di sini, tahu nggak? Beberapa waktu lalu, tim Target mendatangi kediaman Sri di daerah Kebun Kosong, Jakarta Pusat. Sri berkisah, anaknya Dedi sebenarnya bekerja di bidang IT. Demi mencari uang tambahan, lelaki 26 tahun tersebut bekerja sebagai sopir taksi online. Sri tak menyangka, Selasa 4 Oktober adalah saat terakhir ia dan Dedi saling berkomunikasi. Ia gelisah selama 2 hari tak bisa menghubungi ponsel anaknya. Pada hari Kamis paginya, kurang lebih jam 9, jam 8, jam 9, ada yang datang. Tuh security gedor rumah saya bilang, ada apa ya Pak? Kan, oh Bu, Ahmad Dedi Rosidi katanya kan. Oh iya, itu anak saya. Oh ini ternyata ada kepolisian ya, 3 orang gitu kan. Kenapa ya Pak ya? Ada kabar ini ada penemuan mayat ya, jenazah. Tapi saya belum merasa nggak percaya itu bahasanya anak saya ya Pak ya. Guna memastikan sosok jenazah tersebut, Sri didampingi kepolisian menuju kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Pas dilihat pertama jam tangan, jam tangan, yang kedua cincin. Pas dilihat baju ya Pak ya, itu saya lihat bener bener Pak, itu anak saya. Itu saya bilang, ya itu anak saya Pak. Kita lihat dulu anak ibu. Akhirnya dibuka itu Pak, tempat yang untuk jenazah itu. Dibuka itu Pak, yang kuningnya itu. Ternyata anak saya Pak. Saya di rambutnya aja itu memang anak saya kan Rika. Saya pastiin lagi kakinya yang bekas luka itu, yang saya rawat. Saya lihat lagi celana panjang. Benar itu anak saya. Kasus pembegalan yang menimpa Dedi terjadi pada 4 Oktober dini hari. Berdasarkan keterangan polisi, nelayan menemukan jasad Dedi mengambang di muara desa Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada 5 Oktober. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku diketahui berjumlah 3 orang. 2 di antaranya masih remaja. Ada 3 tersangka yang terlibat langsung dalam terjadinya
pencurian dengan kekerasan yang menghilangkan nyawa saudara ADR ini. Yang pertama inisialnya AW alias B, laki-laki umur 19 tahun. Kemudian yang kedua ME alias E, laki-laki umur 24 tahun. Kemudian yang ketiga MF alias D, ini laki-laki umur 18 tahun. Kita minjem HP seseorang Pak buat nutupin identitas kita. Saya ancam pakai pisau. Waktu saat itu saya panik, saya nyesel. Janganlah ngelakuin kayak gini, bener-bener gak enak. Nasi sudah menjadi bubur. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tindakan kejahatan yang menimpa Dedi masih menyisakan kesedihan mendalam pada Sri. Apalagi Dedi telah berencana menikahi kekasihnya pada Mei tahun depan. Ia berharap para pelaku mendapat hukuman setimpal. Harapan saya yang terdalam ya Pak ya, sampai detik ini hukuman mati pasti ya Pak ya. Tapi kalau yang namanya mati ya Pak ya, itu Allah yang menentukan ya Pak ya, hidup mati seseorang ya Pak ya. Sebelumnya 26 September lalu, kasus serupa juga terjadi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang pedagang mie ayam menjadi korban saat hendak belanja ke pasar selepas subuh. Di tengah jalan, 4 begal bersenjata tajam tiba-tiba menghadang dan menyerang korban. Apa yang dilakukan oleh tim Reskrim Polres Metro Bekasi, yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara menggunakan senjata tajam berupa celurit yang kemudian disabatkan pada korban. Abang cepat-cepat tempat diikuti atau bagaimana? Ya Bapak sejalan, dia di depan dan berlawanan. Tapi motor sempat dirampas. Selang 4 hari, jajaran Satreskrim Polres Metro Bekasi meringkus para begal. Dari 4 pelaku, 2 diantaranya berusia remaja. Karena itu terhadap 4 tersangka, kemudian kita lakukan penyidikan dan kita lakukan penahanan. Handphonenya kembali, tapi sepeda motor korban memang belum bisa kita temukan karena sudah dilempar ke penanda. Sementara yang ada motor yang digunakan oleh pelaku, kemudian beberapa barang bukti, celurit, dan lain sebagainya. Korban sempat melawan namun kalah jumlah. Narno bahkan menderita luka di beberapa bagian tubuhnya. Bang, seperti itu waktu itu ada perlawanan itu kan? Ada perlawanan. Bang, dibaca terus langsung teriak apa enggak, Bang? Ya teriak juga ada orang. Kamu kayaknya bagaimana? Ini. Kemana aja? Para pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam penjara maksimal 12 tahun. Tindak kejahatan jalanan yang melibatkan para remaja juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya. Akhir Oktober lalu, di Medan, Sumatera Utara, sekelompok pelajar yang sedang melakukan konvoi di jalanan menyerang pengendara sepeda motor menggunakan senjata tajam. Polisi bergerak cepat dan telah menetapkan 2 pelajar sebagai tersangka. Jangan. Beberapa hari sebelumnya, sekelompok remaja tiba-tiba menyerang 2 orang pengendara sepeda motor menggunakan senjata tajam di Bandung, Jawa Barat. Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku. Sejumlah kasus kejahatan yang melibatkan remaja memantik pertanyaan. Mengapa mereka nekat bertindak beringas hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa? Anak menjadi berkonflik dengan hukum, itu situasinya sangat kompleks. Pengasuhan adalah salah satu faktor yang paling besar sebenarnya. Tindak kriminal yang dilakukan remaja terus terjadi hingga kini. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari 2017 hingga 2019, jumlah anak berurusan dengan hukum rata-rata lebih dari 500 setiap tahunnya. Pada 2020, saat memasuki pandemi COVID-19, angkanya turun drastis. Kasus kekerasan fisik seperti penganiayaan, pengeroyokan, dan perkelahian menempati urutan kedua setelah kasus kekerasan seksual. Kita kan sangat intens untuk melihat kenapa mereka menjadi pelaku, itu ya.
Termasuk kadang-kadang itu situasinya juga tidak mudah buat anak. Begitu menjadi anak berhadapan dengan hukum, berkonflik ya, khususnya menjadi pelaku, itu paling besar khawatirannya adalah mereka tidak bisa diterima kembali ke rumah atau di lingkungan sosial. Beberapa tahun belakangan, remaja kerap terlibat tindak pencurian dengan kekerasan, salah satunya pembegalan. Akhir-akhir ini di kota Bekasi, kasus perampasan kendaraan bermotor seringkali terjadi. Kami akan menelusuri salah satu TKP pembegalan yang melibatkan remaja. Kami akan menelusuri salah satu lokasi rawan begal. Saat ini kami berada di kawasan perumahan di Mustika Jaya, Kota Bekasi. Beberapa waktu lalu, di sekitar lokasi ini pernah terjadi kasus begal yang menimpa pengendara sepeda motor. Sempat dapat info pernah ada begal di dekat pertigaan Dukuh Jamrud itu katanya. Ada sekali, cewek. Yang cewek itu ya, yang hamil itu kan? Iya, yang hamil ya. Oh, kejadiannya di sini ya? Iya. Kalau sekarang mah ramai ya? Ramai, sore, malam sepi. Jam 3, Pak, jam 5 kadang-kadang. Jam 3 pagi, jam 5 pagi? Iya. Oh. Yang sering ke sana, nggak bintang. Tapi di sini saya kan suka pulang malam Pak ke tempat kerja. Iya. Aman kayak di sini ya? Cuman memang ada begal kadang. Ada begal. Begal itu kadang pagi. Jam berapa? Sekitar subuh. Habis subuh kadang. Habis subuh ya? Sebelumnya kadang. Pernah juga kejadian. Sebulan 2 kali. Ya, kadang. Berdasarkan informasi dari warga, sejumlah titik di Bekasi rawan pembegalan. Pantas saja, beberapa titik rawan di daerah ini minim penerangan. Selain itu, sekitar jalanan di sini rata-rata didominasi tempat usaha. Sehingga saat menjelang tengah malam, sebagian besar tempat usaha tersebut tutup. Jalanan pun jadi sepi. Ulah anak dan remaja terlibat dalam tindakan kejahatan merupakan realita pahit. Kriminolog Josias Simon menilai, faktor ingin menunjukkan eksistensi diri dan kelompoknya ditambah lingkungan pergaulan yang buruk mendorong anak remaja mudah melakukan kekerasan. Juga pembegalan yang memang dikarenakan ingin menunjukkan identitas ya, itu ingin menunjukkan identitas kelompok mereka yang berada di wilayah tersebut. Jadi wilayah tersebut adalah wilayah mereka, terutama pada malam hari. Tapi memang ada juga yang memang didasarkan pada kondisi ekonomi ya, misalnya pemenuhan kegiatan mereka malam hari nongkrong, perlu ada kudapan yang membuat mereka katakan mabok dan sebagainya ya. Di sisi lain, pola asuh yang salah jadi penyebab utama anak dan remaja salah langkah. Salah satu temuan KPAI, anak-anak yang berurusan dengan hukum tidak memiliki relasi yang baik dengan orang tuanya. Tahun 2019 terkait profil anak berkonflik dengan hukum di anak-anak LPKA hampir di 23 provinsi. Memang situasi keluarga sangat berpengaruh. Ada relasi yang seringkali bermasalah pada anak, misalnya dengan bapaknya gitu. Itu kalau kan sebagian besar penghuni LPKA adalah laki-laki. Sebagian besar berdasarkan cerita anak ini kalau ketemu bapaknya lebih banyak mau perang gitu, isinya bertengkar gitu. Mirisnya, remaja pelaku kekerasan tak segan melukai sasarannya. Bahkan dalam beberapa kasus sampai mengakibatkan korban jiwa. Situasional itu terkait dengan adanya katakan perlawanan dari korban ya, gitu ya, perlawanan dari korban dan kemudian membuat si pelaku yang masih remaja ini melakukan tindakan beringas ya, gitu, atau menggunakan senjata tajam ini dengan brutal. Seperti yang pernah dilakukan ER, mantan pelaku begal yang kini berusia 26 tahun. Pernah melakukan pembegalan saat berusia 20 tahun. ER mengaku tak segan melukai korban. Langsung gue pepet. Kalau dia yang lawan, mau nggak mau lukain ya kan. Kalau dia nggak ngelawan, nggak diapa-apain udah bang. Paling kita cuma takut-takutin aja. Kayak gitu doang. Pakai apa bang? Takut-takutinnya? Senjata tajam bang. Kalau buat meninggal mah nggak pernah gue bang buat orang-orang
sampai mati gitu kagak, nggak pernah. ER pernah menyasar sejumlah wilayah di Bogor, Depok, dan Bekasi. Ia mencari mangsa dari jam 12 malam hingga jam 2 dini hari. Saat melancarkan kejahatannya, ER tidak sendirian. Mereka mengincar pemotor yang melintas di jalanan sepi. Yang buat tempat enak buat menjadiin korban kita dapat tuh kayak gitu. Yang nggak ada orang, sepi. Kalau rame ya kita juga ngeri sama masa. Pokoknya tempat-tempat sepi aja lah. Bagi remaja pelaku kejahatan, ancaman pidana nyata di depan mata. Tetapi, apakah hukuman bui sudah tepat membuat mereka jerah? Pada intinya semuanya itu hak untuk anak yang berhadapan dengan hukum itu tetap berhak memperoleh hak pendidikan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Namanya kegiatan sering pulang malam, ya kan? Itu juga merasa terancam, was-was. Peran orang tua mesti lebih ketat ya Mas ya. Tuh, kita harus ngawasi setiap saat, kita harus pantau ya. Tergantung, kalau udah ada korban jiwa ya nggak bisa main dibina aja. Anak dan remaja pelaku kejahatan, mereka tetap bisa diproses hukum. Namun penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum alias ABH berbeda dengan penanganan hukum terhadap orang dewasa. Proses hukum terhadap ABH harus mengedepankan aspek restoratif justice, bertujuan untuk memulihkan anak agar kembali baik. Hal ini bukan menghilangkan pertanggungjawaban pidana anak pelaku kejahatan. Kalaupun pasal yang disangkakan sama, tetapi pemidanaannya berbeda terkait dengan prinsip sistem peradilan pidana anak, itu kan prinsipnya restoratif justice. To restore itu berarti kan memulihkan anak kepada kondisi semula, sehingga harapannya ketika anak walaupun harus menjalani proses hukum dan menjalani masa hukuman, tetapi tetap harapannya itu adalah proses pendidikan dan pulih seperti sedia kala. Anak yang berkonflik dengan hukum akan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Indonesia memiliki 33 LPKA, salah satunya LPKA kelas 1 Tangerang, Banten. Perlakuan hukum terhadap anak yang terlibat kriminalitas berbeda dengan perlakuan hukum terhadap orang dewasa. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditempatkan pada tempat khusus. Saat ini kami berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Tangerang. Kami akan melihat bagaimana penanganan terhadap anak-anak pidana tersebut. Setelah meminta izin pada pihak LPKA, saya bertemu RA, salah satu anak didik pemasyarakatan atau Andikpas asal Banten. Sejak masuk di LPKA ini pada Januari lalu, RA banyak belajar tentang hal-hal baru yang membuka wawasannya. Dia ngebuka ilmu baru lagi, di luar nggak pernah yang namanya begini-gini. Cuman di sini terus tahu gitu, ngerti mesin, bongkar-bongkar segala kesininya situnya tahu. Dari sini baru belajar itu pengecekan volt aki, terus ukur flat, terus sama ngetuin busi sama speedometer, ngecek kelistrikan. Seperti anak-anak lainnya yang tengah menjalani masa pembinaan, remaja 16 tahun ini tetap mendapatkan hak pendidikan. Seiring waktu, RA yang duduk di bangku kelas 11 SMK kini menyesali perbuatannya. Ia ingin menjalani 4 tahun masa pembinaan dengan memperbaiki diri. Bagi RA, jauh dari keluarga merupakan hukuman tersendiri. Menyesal kalau udah nyampe sini, tapi semenjak nyampe sini kayak ada hikmahnya aja, banyak ngambil pelajaran di sini. Semua perbuatan itu pasti ada ininya, ada dampaknya. Berbuatlah baik, maka hal-hal baik akan datang dengan sendirinya. Di LPKA kelas 1 Tangerang, latar belakang tindak pidana anak binaan tersebut beragam. Mayoritas terjerat kasus kekerasan seksual. Selain itu, ada juga kasus kekerasan, pencurian,
kepemilikan senjata tajam, dan narkotika. Per 2 November 2022, jumlah anak binaan LPKA Tangerang mencapai 69 anak. Mereka berusia 14-18 tahun. Selain memperbaiki mental anak, fokus utama pihak LPKA adalah memberikan pendidikan layak. Kami bekerja sama dengan psikolog dari P2TP2A Kota Tangerang untuk membina anak-anak yang seperti itu, karena yang utama adalah mempersiapkan mentalnya. Kemudian diimbangi dengan pendidikan yang baik, kemudian juga bekal keterampilan. Ada 3 jenis pendidikan yang diterapkan, yaitu pendidikan formal mulai dari jenjang SD hingga SMA. Lalu pendidikan non-formal untuk memperoleh ijazah paket A hingga paket C. Dan pendidikan informal termasuk diantaranya keterampilan, keagamaan, dan ekstrakurikuler. Berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk diberlakukan sama untuk memperoleh hak pendidikan, dengan harapan ketika mereka sudah mendapat bekal yang cukup, paling tidak mereka bisa memantaskan dirinya untuk kembali ke masyarakat dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi. Ya, muara dari segala proses hukuman di LPKA yaitu menyiapkan napi anak agar bisa kembali berbaur ke tengah masyarakat. Namun, ini juga butuh peran masyarakat dan keluarga. Dengan tangan terbuka menerima mantan napi anak kembali ke lingkungan sosialnya. Sebenarnya peran masyarakat sangat besar. Stigma selama ini menjadi momok bagi anak-anak ini untuk kembali ke masyarakat. Mereka sangat takut dicap buruk, dilabeli sebagai pelaku kriminal dan ditakuti, sehingga kemudian seperti masa depannya runtuh. Terpenting agar anak tidak mudah terseret dalam tindak kejahatan, perlu peran keluarga. Orang tua, maka sebenarnya peran serta orang tua itu sangat penting kontribusinya untuk mencegah anak menjadi pelaku tindak pidana. Orang tua juga beradaptasi dengan perkembangan anak, anak juga bisa betul-betul dikontrol. Pulang kan harus dikontrol, jam berapa tidak ada di rumah ya dicari. Peran keluarga menjadi sangat dominan. Keluarga mempunyai peran penting dalam membentuk karakter anak. Pantau anak saat mereka berada di lingkungan sosialnya. Pastikan jangan sampai salah pergaulan agar tak terseret dalam lingkaran setan kejahatan.